sebenarnya kalau dipikirkan secara manusia, saya sangat terbeban begitu karena ada banyak tanggung jawab yang sebenarnya belum bisa saya ambil. Belum saatnya ya. Ya belum saatnya. Jadi ini topper rasa Topper. pastor paroki ya. Itu yang dulu disematkan ke saya soal hal itu. Halo sahabat Kopsos dan saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi bersama saya Pastor Samuel Sirampun dari Kopsos Keuskupan Agung Makassar dalam acara podcast kasih katekesi singkat dan hidup. Senang menjumpai Anda dalam podcast ini. Semoga Anda semua sehat dan selalu berbahagia. Dalam episode kali ini, saya akan berbincang-bincang santai dengan pastor yang paling muda di Keuskupan Agung Makassar. Saya katakan paling muda karena tanggal 5 Maret genap berusia 1 bulan menjadi imam diosesan Keuskupan Agung Makassar. Siapa dia? Dia adalah Pastor Leonardo DiCaprio, maksudnya Pastor Leonardo Kelvin Tandiayu. Ya, Halo Pastor, apa kabar? luar biasa Tuhan pakai. Iya, luar biasa. Lubi tupa. Lebih tupa. Ya, luar biasa Tuhan pakai. Nah, Pastor Kelvin Tandiayu adalah salah seorang dari 5 imam yang ditabiskan tanggal 5 Februari 2025 ya. Sekali lagi tanggal 5 nanti menjadi 1 bulan ya. 1 bulan. 1 bulan. Gimana sih Pastor rasanya jadi pastor ya? Pasti senang ya dilihat dari senyumnya ini dan ketawanya ini pasti membahagiakan. Dan bisa juga nanti pastor bersharing ya untuk sahabat Komsos dan saudara-saudari secara singkat bagaimana perjalanan hidup panggilan dan kira-kira apa yang menguatkan sehingga mau mengambil keputusan untuk mengambil jalan lain ya, memilih salah satu pilihan hidup yang lain dibanding di antara sekian banyak pilihan hidup. Ya, silakan Pastor. Saya mulai dari sedikit latar belakang. Kenapa saya bisa masuk dalam seminari dan memutuskan untuk mau jadi pastor? Jadi sebenarnya di tempat asal saya itu, saya dari Sangala, tapi dari stasi namanya Stasi Tumbang Datu. Kami hidup dalam paradigma berpikir bahwa kita bisa saja menjadi Katolik, tetapi ritual-ritual adat itu sulit untuk ditinggalkan. Dan saya hidup dalam suasana masyarakat dengan pola pikir seperti itu, termasuk di rumah saya. Jadi sebenarnya saya tidak dididik dalam keluarga Katolik yang kuat. Bahkan waktu kecil saya sering menemani saudara nenek saya yang masih Aluk Todolo. Itu untuk pergi Agama asli ya? Ya, agama asli Toraja yang belum Katolik untuk melakukan ritual di tempat-tempat tertentu. Kadang-kala di dekat sumur, di bawah pohon, di atas rumah, di samping rumah. Dan saya lebih suka karena kita makan-makan. Ya. Ya, Nyicip juga ya. sesajen yang ada itu kan bisa dicicip-cicip juga. Dan bahkan kalau bertepatan dengan hari Minggu, ya saya bisa lebih memilih untuk pergi dengan nenek saya daripada ke gereja karena ya kita kan bisa makan-makan. Ya, lebih menarik ya. Lebih menarik. Ya, tapi saya kemudian sedikit lebih aktif dan akhirnya tahu seminari ketika saya di SMP Katolik Sangala pada saat itu. Ya, dan terutama ketika kelas 3 kepala sekolah kami itu datang langsung membawa formulir kepada kita. Bukan kita yang pergi ambil formulir, langsung dibagikan kepada yang laki-laki, yang cowok begitu. Dan saya tertarik karena banyak teman saya yang pergi dan akhirnya saya tes. Berapa yang tes waktu itu dari Sangala? Kalau saya tidak salah kami ada 17 orang. Lulus berapa? Lulus berdelapan. Dalam Sebenarnya 9 tapi cuma 8 yang pergi. Ya. Ya.
Dan akhirnya ya masuk dalam dinamika kehidupan seminari di mana saya harus banyak menyesuaikan, belajar banyak hal. Di mana sebenarnya pada saat itu ya saya tidak benar-benar ingin jadi pastor. Hanya karena orang katakan pendidikan seminari sangat bagus, ya saya ikutlah dengan teman-teman saya itu yang lulus. Juga termasuk ketiga teman saya ini. Sebenarnya kami berempat itu tidak ada yang dari awal benar-benar ingin jadi pastor. Tapi dalam prosesnya itu dimurnikan, termasuk saya, di mana pengalaman-pengalaman kurang lebih 11 tahun itu betul-betul membentuk saya. Tapi dalam perjalanan itu saya rasa dinamikanya cukup membahagiakan, walaupun tidak selalu menyenangkan. Ya, ada banyak tantangannya. Nah, di tahun orientasi pastoral, sebenarnya saya sangat bergumul. Ini kan titik di mana sebenarnya terakhir kalinya kita harus mengambil keputusan. Saya sudah kurang lebih 10 tahun mengalami pendidikan seminari. Kemudian saya berpikir, apakah saya betul-betul layak ini jadi pastor atau tidak? Dan saya sampai pada titik bahwa pengalaman-pengalaman yang saya alami itu di mana saya katakanlah kehilangan teman. Ada teman yang keluar dari seminari, ada yang dikeluarkan, ada yang mundur, ada yang ingin jadi pastor tetapi tidak diperkenankan, dan lain sebagainya. Dan saya merasa saya dipertahankan, dan saya rasa itu adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di mana sebenarnya sudah beberapa kali saya itu ingin mundur dan meminta mundur. Tetapi sampai pada tahun ke-10 itu ketika top, saya bermenung bahwa sebenarnya dan benar Tuhan ingin memakai saya untuk itu. Saya berangkat dari kutipan yang sangat menjadi favorit bagi saya. Dari 1 Timotius 1 ayat 12. Saya sudah pernah sebutkan waktu tabisan kemarin. Bunyinya begini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan menyerahkan pelayanan ini kepada aku. Sangat kompleks sebenarnya apa yang dikatakan di situ, tetapi poin yang sangat menyentuh bagi saya adalah Tuhan yang menguatkan. Jadi saya yang awalnya bahkan dalam proses panggilan itu merasa sangat lemah, tidak punya banyak kemampuan ya. Saya tidak bisa bernyanyi. Bahkan kalau bernapas saja orang bilang saya fals. Ya, banyak kekurangan dan juga perasaan-perasaan minder, tidak layak. Tetapi dalam perjalanannya ada Tuhan yang menjamin dan memberikan kita kekuatan walaupun kita lemah. Yang penting kita mau menyerahkan diri kepadanya dan mendekat dengannya. Itu. Apakah selama menjalani tahun orientasi pastoral di set yang saya tahu bahwa Pastor Calvin itu top di Paroki Misawa ya? Ya, Ustaz. Dulu tuh tempat tugas saya yang pertama itu, dan itu memang tantangan luar biasa di sana. Ya. Alam sangat menantang kita, ya, dan itu juga bisa dikatakan seleksi alam. Ya. Apakah ada pengalaman-pengalaman menarik yang bisa dikatakan itu meneguhkan sehingga akhirnya semakin yakin bahwa saya didampingi Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, dan dipertahankan untuk menjadi alatnya. Pengalaman Mesau itu sangat luar biasa bagi saya. Ya, kalau soal berkendara saya 25 kali jatuh. Ya, memang medan berat ya di Misawa itu. 25 kali jatuh, pergi ke tempat. Sampai hitung ya. Sampai saya hitung 25 kali jatuh. Lebih satu dari pastor pembimbing saya pada saat itu, katanya dia kan top di Mesawa dulu cuma 24 kali kalau saya tidak salah. Saya lebih banyak. Kemudian juga pada saat itu saya hidup dalam situasi panggilan di mana saya merasa bekerja sangat banyak. Ya. Karena pada saat itu pastor paroki sakit. Sangat banyak dan sebenarnya kalau dipikirkan secara manusia, saya sangat terbeban.
begitu, karena ada banyak tanggung jawab yang sebenarnya belum bisa saya ambil. Belum saatnya ya. Ya belum saat. Jadi ini topper rasa Topper. pastor paroki ya. Itu yang dulu disematkan ke saya soal hal itu. Saya tidak tahu apakah ini soal bagaimana yang ya pada saat itu saya betul-betul merasa kayak capek dan mengalami betul-betul krisis Ya, pergumulan. Tapi saya bertemu dengan pastor-pastor yang mendukung. Ya, di sini poinnya, rekan kerja itu sangat mendukung kita. Ya, menguatkan. Saya bertemu dengan beberapa pastor, ya Pastor Marcel Dikonda yang sempat menjadi pembimbing rohani saya. Kemudian yang terutama Pastor Tobi pada saat itu. Saya mengungkapkan semua pergumulan saya, rasa tidak pantas, tidak kuat begitu, tetapi pastor yang pada saat itu sebenarnya lemah juga, mengalami sakit, justru dia yang menguatkan saya bahwa ya mau tidak mau kita harus mengambil peran-peran ini. Kita tidak bisa lemah begitu saja. Yang penting semuanya diserahkan kepada Tuhan dan manfaatkan kesempatan selagi kamu masih diberikan, karena ada temanmu yang mau tetapi tidak bisa. Itu saja. Oke, baik. Dan setelah jadi imam ya, sudah merasakan ada bahagia atau kok begini ya jadi imam ya? Atau jangan sampai setelah jadi imam sekitar 29 hari ya. Merasa untung saya memilih ini atau ya, kalau selama hampir 1 bulan ini, besok sudah 1 bulan jadi pastor, kita kan hidup dalam suasana berbulan madu. Ya keliling ya. Ya, Bisa pertama pasti membahagiakan. Rekan-rekan pastor mengatakan selamat menikmati bulan madu. Dan kami kan berkeliling untuk misa perdana di tempat-tempat di mana kita pernah bertugas. Dan euforianya sangat betul-betul sangat menggembirakan. Di situ saya melihat umat yang datang mendukung, mendoakan, dan sangat senang bahwa pribadi yang dulu mereka lihat sebagai frater atau bahkan di lingkungan keluarga dilihat sebagai adik dan teman saja atau teman-teman saya, ternyata sudah jadi pastor. Dan di situ mereka menyematkan harapan yang sangat mendalam bahwa jadilah pastor yang baik yang selalu mendoakan kami. Jadi mereka itu punya harapan yang besar kepada saya sebagai seorang pastor. Nah, dari pihak umat memberi harapan ya. Nah, pastor sendiri harapannya sebagai imam ya ke depan, sebagai imam muda seperti apa, pastor? Ya, saya kira harapannya juga sama dengan harapan umat tadi. Bahkan harapan semua pastor adalah menjadi imam yang baik ya. Tetapi kan menjadi imam yang baik ini kita bisa tafsirkan bagaimana. Ya. Banyak versinya, dan kalau kita maknai masing-masing kan menjadi imam yang baik itu ya banyak bisa dimaknai berbeda-beda. Kalau saya sendiri menjadi imam yang baik adalah ya pertama adalah setia pada imamat itu sendiri, imamat yang kami terima, janji di hadapan uskup, dan kemudian ya setia kepada pimpinan uskup kita, uskup agung, dan kemudian adalah menjadi imam yang baik itu tetap teguh pada yang namanya kesetiaan. Ya, sebenarnya poinnya sudah ada tadi, kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada pelayanan, dan kesetiaan kepada pimpinan kita. Poinnya adalah kesetiaan. Dan juga sangat mendukung ketika kita bisa menempatkan diri ya di antara teman-teman sebagai imam ya. Itu yang saya ingin katakan, pastor, juga bagaimana kita hadir di antara rekan-rekan. Yang pertama kan bagaimana kita hadir di tengah-tengah kolegialitas. Kami kan baru dimasukkan ke dalam kolegialitas dan akhirnya kami melihat begini ya kehidupan sebagai korps imam.
secara khusus Imam Kams dan imam-imam yang lain yang di keuskupan kita. Dan bagaimana kita, poinnya itu saya dapat di seminari tinggi dulu adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dan bekerja bersama. Nah, ini kan mirip-mirip tapi berbeda. Bekerja sama artinya kita bisa bekerja dengan banyak orang, tetapi bekerja bersama itu kan biasanya belum tentu kita bisa bekerja bersama dengan rekan. Nah, jadi bagaimana kita bisa bekerja sama dan bekerja bersama itu, dan selanjutnya ya bagaimana kita hadir di tengah umat. Bagaimana kita mendengarkan harapan-harapan umat, bagaimana kita mendoakan mereka dan ya melayani mereka. Ya, baik. Ketika ditabiskan kemarin, Bapak Uskup memberi tugas ya. Tugas yang khusus apa, Pastor? Tugas khusus saya itu adalah moderator kategorial di KVKPAN Sulawesi Tenggara. Ya. Jadi ternyata di Sulawesi Tenggara itu ada moderator yang untuk menangani semua karya kategorial. Dan saya lihat ternyata banyak juga ya karya kategorial itu dari OMK, Sekami, KIK, dan juga Ormas ya termasuk di dalamnya itu, dan saya masih harus melihat-lihat dan mempelajari apa yang harus menjadi tugas saya. Ya, belajar bersama, Belajar bekerja sama, ya bekerja sama, bekerja bersama-sama. bersama-sama. Bukan hanya dengan imam tapi nanti dengan ya teman-teman Umat, di kategorial. Dan kemudian yang menjadi tugas kedua adalah asisten di paroki Amin di Kuasi Paroki Andonuhu. Oh ya, nanti akan jadi paroki. Ya, so kita doakan juga semoga jadi paroki ya, definitif ya. Definitif. Paroki, ya. Sebenarnya sudah sangat siap jadi paroki. Oh, ya, tinggal definitif dari Bapak Uskup. Ini belum banyak berkarya, sana sudah promosi ini. Kemarin pas Bapak Uskup misa dengan umat di sana, dia sudah mengiyakan, tapi kan memberi harapan ya. Ya, harapan. Harapannya akan pasti. Ya itu ya. Nah, apakah ada pesan sponsor atau ajakan atau kata-kata untuk orang muda ya, supaya juga orang muda memilih atau ikut dalam pilihan hidup kita ini ya, karena sekarang begitu banyak pilihan hidup yang menjanjikan, yang menggembirakan, tetapi bagaimana supaya orang muda juga berpaling dan memilih ini, bahwa ini juga cara hidup yang membahagiakan, dan juga bisa lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Apa kata-kata pastor untuk orang muda ya? Memang untuk menjadi pastor atau pelayan Tuhan di zaman ini, bukan hanya pastor, juga biarawan biarawati, ya punya lebih banyak tantangan lah untuk saat ini. Dan kalau kita perhatikan, rupanya penurunan panggilan itu ya marak terjadi. Tapi poin yang saya dapatkan dan juga bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman muda, masuk dalam panggilan itu, dunia panggilan khusus ini, itu membahagiakan. Ya, membahagiakan. Kenapa saya katakan begitu? Karena selama proses pembinaan formasi itu yang lebih dari 10 tahun, kita tidak akan pernah takut kehilangan teman. Ya, banyak teman ya. Banyak teman kita ada bersama-sama, dan kita bisa berdinamika dengan banyak pengalaman, olahraga bersama, belajar bersama, jalan-jalan bersama, apalagi kalau di Jogja ya. Ya banyak, dan ya saling mendukung lah satu sama lain. Ada teman yang akan selalu ada di sisi kita, hadir di sisi kita yang mendukung. Kemudian keluarga. Ya, selain keluarga inti yang sangat mendukung, keluarga kita masing-masing itu, kita akan diberikan juga keluarga yang di tempat-tempat di mana kita berada. Selama masa seminari kita live in, apalagi di Jogja kami seringkali live in setiap Natal dan Paskah. Live in, kita kenal dengan orang dan mereka sangat menyayangi kita. Dan kita sampai pada titik permenungan bahwa ternyata bekerja di jalan panggilan Tuhan itu akan disayangi oleh banyak orang, bukan hanya keluarga kita sendiri. Ada teman-teman, ada umat yang sangat mendukung kita,
dan sangat mensupport kita untuk menjadi pastor atau pelayan Tuhan. Ya. Jadi ayo orang muda ya. Ya, jangan takut memilih jalan menjadi imam, biarawan-biarawati karena membahagiakan, happy. Ya, satu lagi pastor. Ya. Saya lupa. Coba saja dulu. Ya, Coba saja dulu. Seperti kami berempat ini ya, coba saja dulu. Tidak ada yang awalnya benar-benar mau, tetapi ternyata dalam prosesnya nyantol. Nyantol akhirnya keterusan dan ya senang dengan dan membahagiakannya perjalanan itu. Oke, baik Pastor Kelvin, ya. Terima kasih untuk sharingnya. Ya, sama-sama, Pastor. Terima kasih sudah menjadi tamu di podcast kasih, katekesi singkat dan hidup. Ya, semoga sharingnya ini bisa menginspirasi banyak orang, khususnya orang muda ya, supaya juga memilih cara hidup untuk melayani Tuhan ya. Karena makin banyak orang yang membutuhkan pelayanan, maka juga dibutuhkan pelayan-pelayan ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya di podcast kasih. Demikian sahabat Komsus dan saudara-saudara terkasih, bincang-bincang santai saya bersama dengan Pastor Kelvin. Ada begitu banyak inspirasi yang kita bisa peroleh dari bincang-bincang santai ini, bahwa mereka berempat pada umumnya ya memang masuk seminari, tapi bukan pertama-tama bercita-cita menjadi imam, tetapi akhirnya kecantol ya. Kecantol itu sungguh benar yang dikatakan di kitab suci, bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu ya. Nah, kita perlu mencoba, kita perlu memberi diri, nanti Tuhan yang menentukan sesuai dengan kehendaknya ya. Jangan seperti slogan orang muda sekarang yang entah bergurau atau apa, bercanda ya, bahwa manusia yang merencanakan, merancang, tapi moodlah yang menentukan. Itu ya. Tapi kita memberi diri, yang mencoba, nanti Tuhan yang memilih, Tuhan yang menentukan untuk bekerja di ladangnya. Sekali lagi terima kasih Pastor Kelvin dan sahabat Komsus serta saudara-saudara terkasih. Demikian podcast kasih kali ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan dalam episode dengan tema yang berbeda. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pastor Kelvin. Selamat bertugas di PVK Bansulbar di paroki Sultra. Ya, Sultra. Oh ya, sorry. Sultra di paroki Kuasi paroki Andono. Ya. Terima kasih, Pastor.